Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah dan ketakwaan serta terhindar dari akhlak yang tercela. Dan aku mohon kepadamu kaya hati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, dari pasangan yang membuatku beruban sebelum waktunya, dari anak yang terhadapku berkuasa, dari harta yang mendatangkan siksa, dari teman dekat yang berbuat tipu daya. Matanya melihatku, hatinya mengawasiku. Jika melihat kebaikanku, dia melupakannya. Jika melihat kejelekanku, dia menyebarluaskannya. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Zikir setelah salam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Diulang. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Astaghfirullah artinya ya Allah, aku mohon ampun kepada. Astaghfirullah, ya Allah, aku mohon ampun kepada. Setelah selesai salat, kita mohon ampun kepada Allah karena kita tidak bisa salat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Melihat dari pentingnya salat, agungnya salat, ternyata salat kita tidak khusyuk, persiapan salat juga kita tidak matang, kurang perhatian terhadap salat. Bagaimana kita sudah matang, sudah azan baru kita datang. Orang-orang yang memperhatikan salat itu datang sebelum azan. Belum azan subuh, saf pertama sudah penuh. Itu orang punya perhatian. Kemudian begitu mendengar azan, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai azan baru kita baca Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'adta. Setelah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat sunnah, kalau subuh qabliyah subuh. Begitu qamat juga kita mengikuti seperti yang dibaca ketika azan. Muadzin Allahu Akbar, qamat juga muadzin bilang Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar, Allah.
sama seperti adzan, karena qomat dan adzan dinamakan adzan. Adzan dikatakan adzan, qomat juga dikatakan adzan berdasarkan hadis baina kulli adzanaini salatun. Antara dua adzan ada salat. Jadi maksud dua adzan adalah adzan dan qomat. Maka bacaannya sama. Selanjutnya salat, baru berdiri mau salat saja, Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin itu pucat wajah. Mau salat pucat wajah. Ditanya, kenapa wajahmu pucat? Kamu tahu aku mau menghadap siapa? Jadi dia ingat salat itu mau menghadap Allah. Salat itu mau menghadap Allah. Jadi takut dia menghadap Allah. Bagaimana tidak takut? Bumi itu ada dalam genggamannya dan langit dilipat dengan tangan kanannya. Allah Akbar. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal arda qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Mereka orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Padahal bumi ada dalam genggamannya nanti di hari kiamat, dan langit dilipat dengan tangan kanannya. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar. Makanya Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin, dia pucat ketika mau sholat karena mengingat kebesaran Allah. Kita kadang imam udah takbir, ini masih nyolek temennya, colek dari belakang, masih bercanda. Makanya begitu selesai sholat, kita mohon ampun. Astagfirullah. Sebaik apapun sholat kita, tetap masih kurang pengagungannya kepada Allah. Bahkan kita lagi sholat, ingat berbagai macam yang diingat. Kunci motor hilang, dicariin kayak begitu Allahu Akbar sholat, ya Allah di kantong belakang, baru ingat. Jadi kita kurang perhatiannya kepada Allah. Kemudian Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah as-salam wa minkas salam, darimulah keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, enggak ada ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kesesuaian doa ini setelah salat, Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah as-salam wa minkas salam, dari engkaulah keselamatan, jadi selamatkanlah salat kami, yaitu jangan sampai ditolak, karena ada orang yang salat tidak sampai kepada Allah, hanya sampai di tenggorokan saja. Maka kita minta agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selanjutnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Bersama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa
شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Itu urutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Contoh Nabi langsung istighfar. Kemudian baru La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Baginya lah segala puji dan baginya lah segala kerajaan. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allahumma ya Allah la mani'a lima a'tait. Tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa menolak apa yang Kau beri. Ini obat dari penyakit hasad, penyakit iri dan dengki, dan juga ketenangan hati. Kalau melihat teman kita sukses, kita nggak suka. Kenapa dia sukses? Tetap dia akan sukses. Sebab tidak ada yang bisa menolak apa yang Allah beri. Ngapain kita nggak suka orang lain sukses? Yang memberi kesuksesan siapa? Allah. Wala mu'tiya lima mana'at, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah. Kita pengen mengangkat seseorang, menggadang-gadang seseorang agar dia jadi pemimpin. Kalau Allah gak berikan sama dia, gak bakalan dia jadi pemimpin. Wala mu'tiya lima mana'at. Dari situlah kita tenang. Kalau kita kok gini-gini aja ya, memang Allah kasihnya seperti ini. Doa boleh atau tidak? Boleh. Minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Tapi kalau Allah nggak takdirkan dikasih, maka doanya tidak terkabul. Tapi saya pengen doa biar terkabul. Bagaimana? Ada nggak caranya? Ada. Jadi jadilah wali-wali Allah. Jadi kamu wali Allah. Doanya mustajab, makbul. Daftarnya di mana jadi wali Allah? Wali murid bisa daftar. Wali Allah nggak perlu daftar, langsung kita praktekkan. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang mengganggu waliku, aku umumkan perang kepadanya. Wa ma yataqarrabul 'abdu ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melainkan yang fardu-fardu, yang aku fardukan kepadanya. Jadi kalau pengen jadi wali Allah, satu, mengerjakan apa? Yang fardu-fardu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya. Itu syarat yang kedua. Mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Yang sunnah-sunnah. Selesai saum Ramadan, tambah 6 hari di bulan Syawal. Selesai tarawih di Ramadan, di luar Ramadan salat witir. Jadi yang fardu ditambah dengan yang sunnah sampai Allah mencintai.
Itu cara menjadi wali Allah. Semua kewajiban dikerjakan, tambah lagi dengan yang sunnah-sunnah. Zakat yang wajib sudah, sedekah yang sunnah tiap hari, biar dicintai oleh Allah. Haji yang wajib sudah, daftar haji lagi, travelnya udah siap. Umroh begitu, umroh lagi. Itu untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian setelah wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya. Itu ciri-ciri orang yang sudah dicintai oleh Allah. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Ciri-ciri wali Allah, kupingnya enggak mau dengerin kecuali yang diridhoi oleh Allah. Kalau kuping kita masih senang dengerin goyang dompet, bukan wali Allah. Wali Allah enggak senang dengerin musik-musik. Wali Allah enggak senang dengerin ghibah, namimah. Dia tutup telinga. Ini malah dia sendiri ghibah sama istrinya, mau tidur ghibah. Tahu enggak mah Ustaz Sulam itu kan begini. Ustaz Sulam digibahi. Pernah apa enggak? Semoga Allah mengampuni kita semua. Jadi ghibah. Orang yang menjadi wali Allah, ciri pertama, telinganya tidak mau mendengar kecuali apa yang dicintai oleh Allah yang diridhoi. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Matanya juga enggak mau melihat yang haram. Lagi melihat HP, melihat yang haram, cepat berpaling, dipalingkan HP-nya, dimatikan. Nonton TV begitu, yang haram dia matiin TV-nya. Haram semua bagaimana? Ya udah, jangan nyetel TV. Kalau haram semua. Itu wali Allah. Wa yadahu allati yubtishu biha, dan akan menjadi tangannya yang dia menyentuh dengannya. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan akan menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Wali Allah itu menjaga telinga, menjaga mata, menjaga tangan, dan menjaga kaki. Lalu mana buktinya doanya dikabulkan? Lanjutannya Allah berfirman, wala in sa'alani la'u'tiyannah, kalau dia minta kepada aku niscaya aku berikan. Wala in ista'adani la'u'idannah, kalau dia berlindung kepada aku niscaya aku lindungi. Itulah obatnya, itulah resepnya. Bagaimana biar kita dikabulkan doanya? Harus apa? Jadi wali Allah. Kalau sudah jadi wali Allah, Allah yang berjanji, wala in sa'alani la u'tiyanna, kalau dia minta kepada aku niscaya aku berikan. Wala in ista'adani la u'idhanna, kalau dia berlindung kepada aku lindung. Kalau sekarang kita sering doa kok nggak dikabulkan karena belum jadi wali Allah. Matanya masih sering lihat yang haram, telinganya masih dengar yang haram, tangannya masih meraba yang haram, kakinya masih melangkah ke tempat yang haram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah diantara keterangan dari zikir setelah salat.